Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4 yang solih dan solihah. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian tetap sehat dan selalu semangat. Hari ini kita akan belajar tentang tanda-tanda balik. Tujuan dari pembelajaran ini adalah agar kita mengetahui pengertian dari balik. Kita tahu tanda-tanda balik dan juga perbedaan balik antara perempuan dan juga laki-laki. Sehingga kita juga tahu apa saja sih kewajiban yang dikenai pada orang-orang yang sudah balik. Anak-anak, coba perhatikan gambar yang telah ibu sediakan. Di sana ada gambar adik bayi, gambar anak-anak. Menurut kalian, apakah mereka sudah diwajibkan untuk melakukan ibadah seperti sholat dan juga puasa? Tentu tidak, bukan? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Bijaksana telah mengatur aturan sedemikian rupa sehingga tidak memberatkan umatnya. Misalnya dalam aturan ibadah, Allah telah mengatur sedemikian rupa sehingga siapa saja sih yang harus sholat, harus puasa. Dan hal-hal tersebut telah diatur secara adil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, siapa saja yang wajib melakukan ibadah? Orang yang memiliki kewajiban menjalankan ibadah disebut mukallaf. Lalu, apa saja syarat mukallaf? Yang pertama, balik. Yang kedua, berakal sehat. Dan yang ketiga adalah telah sampai dakwah Islam kepadanya. Oleh karena itu, anak kecil seperti mereka dan orang gila yang tidak berakal tidak memiliki kewajiban untuk melakukan ibadah. Tapi teman-teman, ketika anak kecil sudah balik, sudah dewasa, orang gila sudah kembali waras atau berakal, maka kewajiban beribadah akan kembali dibebankan kepadanya. Oleh karena itu, balik merupakan suatu ujian dan juga anugerah besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejak terhitung balik, Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kita tentang keistiqomahan, ketaatan, dan juga kita harus menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balik secara bahasa berasal dari kata balaghah yang artinya sampai. Balik menurut istilah artinya telah sampai seseorang pada usia kedewasaan. Jadi, seseorang yang telah balik dianggap telah dewasa dalam berpikir dan juga bertindak. Oleh karena itu, balik dijadikan titik awal dalam pelaksanaan kewajiban-kewajiban syariat. Adapun tanda-tanda balik, yang pertama ada haid, yang kedua ada ihtilam atau mimpi basah, dan yang ketiga adalah telah mencapai usia 15 tahun. Haid adalah tanda-tanda balik bagi perempuan yang telah mencapai usia minimal 9 tahun. Dengan syarat darah yang keluar normalnya 7 hari, paling sedikit 1 hari 1 malam, dan paling banyak 15 hari. Jika tidak memenuhi standar tersebut, maka darah tersebut dikatakan darah istihadah, atau darah yang keluar tidak saat haid dan tidak saat melahirkan. Jadi darah tersebut bukan darah haid dan juga bukan berarti sudah balik. Perempuan yang sedang haid dilarang untuk sholat, puasa, tawaf, beriktikaf dalam masjid, menyentuh dan membaca Al-Quran. Yang kedua adalah ihtilam. Mimpi basah atau ihtilam terjadi ketika laki-laki sedang tidur, namun saat bangun tiba-tiba sudah mengeluarkan air mani. Mimpi basah ini merupakan tanda balik bagi anak laki-laki. Jika anak laki-laki sudah mimpi basah, maka dia dibebani sebuah kewajiban beribadah, puasa, dan ibadah syariat lainnya. Nah, larangan bagi anak laki-laki yang sedang junub sama halnya seperti anak perempuan yang sedang haid. Sholat, tawaf, membaca Al-Quran, menyentuh Al-Quran, dan berdiam diri di dalam masjid. Nah, syarat yang ketiga adalah telah mencapai usia 15 tahun. Apabila ada anak-anak yang belum mengalami haid dan juga mimpi basah, maka jika usianya sudah 15 tahun, dia sudah dikatakan balik, sehingga dia berkewajiban untuk menjalankan perintah agama Islam dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari pembahasan tadi dapat ditarik kesimpulan yang pertama, mukallaf adalah orang yang memiliki kewajiban untuk menjalankan syariat agama Islam.
Syarat mukallaf ada 3, yaitu balik, berakal, dan telah sampai dakwah Islam kepadanya. Lalu tanda-tanda balik ada haid bagi perempuan dengan usia minimal 9 tahun, ada mimpi basah bagi laki-laki, dan yang ketiga telah mencapai usia 15 tahun. Bagi perempuan yang sedang haid dan juga laki-laki yang sedang junub, dilarang untuk melakukan sholat, puasa, ikaf di dalam masjid, membaca, dan menyentuh Quran. Jadi, ketika kita sudah balik, kita akan dikenai kewajiban dan kita harus wajib menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan jangan lupa untuk menjauhi larangannya. Sekian dari Ibu, semoga bermanfaat dan dapat kalian pahami. Mari kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.